Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut, santai. Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Satu. Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Kasusnya Nikita Mirzani di awal pemberitaan dulu terjerat pasal pemerasan, dan Nikita Mirzani sudah ditahan dengan perpanjangan beberapa kali. Itu menandakan bahwa masih menggali kembali terkait dari alat bukti dan yang lainnya. Jadi bisa dibilang belum siap untuk disidangkan kala itu. Dan saat disidangkan kita juga menjadi tanda tanya. Kalau dulu pemberitaannya Nikita Mirzani terjerat pasal pemerasan, tapi saat disidangkan jeratan pasalnya menjadi jeratan pencemaran nama baik. Apakah pasal pemerasan itu tidak kuat untuk menjerat Nikita? Saya ambil 5 kartu. Di sini ada simbol sebuah kerjasama atau sebuah hubungan. Ada simbol 5 koin saling tidak percaya atau hubungan yang ada masalah, yang pada akhirnya masuk ke ranah hukum. Simbol menara putus ya. Tapi di sini Nikita banyak mendapatkan pembelaan dari Raja Cangkir, berarti dari orang-orang yang bisa dibilang memiliki background dalam yang ada kaitannya dengan masalah hukum ya teman-teman, karena di sini banyak orang ternyata, dan orang-orang ini juga memiliki kedudukan yang akhirnya menyuarakan terkait dari kasusnya Nikita Mirzani ini. Itu primer, tapi itu tergantung dari langkah-langkahnya. Oh, berarti ini pengacaranya ya. Jadi begini teman-teman, untuk kasusnya Nikita Mirzani ini yang keluar lebih karena sejarahnya kenapa dia sampai di penjara. Yang pertama, Nikita Mirzani kala itu sepertinya ada simbol hubungan. Nah, simbol hubungan ini yang tadinya hubungannya dengan Dokter Reza baik-baik saja. Kalau saya baca-baca berita, sepertinya dulu Nikita Mirzani dengan Dokter Reza ini kan memiliki hubungan yang baik. Nah, di sini hubungan baik ini dilambangkan adanya suatu kerjasama di masa lampau. Tapi dengan adanya di mana Nikita Mirzani entah memeras atau entah diberi, kita kan juga nggak tahu. Ini membuat masalah menjadi timbul. Ada ketidakpercayaan di sini, ada masalah-masalah yang mulai muncul di sini, yang pada akhirnya Dokter Reza melaporkan Nikita Mirzani menara putus. Tapi walaupun begitu, Nikita Mirzani ini mendapatkan support banyak orang juga, termasuk dari pengacaranya yang akan membela mati-matian Nikita Mirzani. Tapi semuanya itu tergantung langkah-langkahnya di sini. Karena ada simbol the driver, ada simbol angka 0.
berhasil dan tidaknya membebaskan Nikita Mirzani ini juga ada ada kayak ada pengaruh dari kegigihan dari pengacaranya. Pasal pemerasan tidak kuat untuk Nikita Mirzani. Masih diragukan di sini. Ada simbol 2 tongkat. Masih bimbang dalam menentukan jeratan pasal pemerasan. Makanya dalam dakwaan di persidangan lebih menekankan pencemaran nama baik. Dari prediksi saya yang pertama terkait dari masalah Nikita Mirzani, hasilnya yang pertama dulu, Nikita Mirzani ada kemungkinan di penjara tidak 20 tahun. Nah, saat itu kan ramai beritanya Nikita Mirzani terancam penjara 20 tahun. Tapi di prediksi saya, Nikita Mirzani bisa terancam 10 tahun atau maksudnya di bawah 10 tahun atau di bawah 5 tahun. Nah, kemudian prediksi yang kedua, ketika ada terjadi persidangan, akan ada situasi yang bisa meringankan Nikita Mirzani. Nah, tentunya Nikita Mirzani ada pembelaan-pembelaan, juga memiliki bukti-bukti yang kuat tentunya ya untuk membela dirinya. Apalagi saat persidangan kemarin begitu keluar, Nikita Mirzani kan langsung melakukan pernyataan-pernyataan, memberikan keterangan-keterangan kepada media sosial. Dari awal masalah Nikita Mirzani ini yang kemudian diperpanjang beberapa kali, itu juga sudah menandakan bahwa kasus ini sepertinya masih belum kuat untuk disidangkan kala itu kalau terkait dari kasus pemerasan. Nah, karena sudah diperpanjang beberapa kali, tentunya kan ada deadline. Tidak bisa diperpanjang lagi. Atau bisa dinyatakan bebas dan atau bisa lanjut ke pengadilan, kan seperti itu. Akhirnya Nikita Mirzani lanjut ke pengadilan, kemudian dengan ancaman pasal pencemaran nama baik. Nah, mari kita prediksi di sini, apakah pencemaran nama baik ini akan terbukti untuk kasusnya Nikita Mirzani ini? The Empress. The Empress ini kartu keberuntungan, teman-teman. Apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Ada simbol 9 koin. Ada simbol 9 cangkir yang artinya kalau dituntut sebagai pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini tentu terkait dari omongan-omongan Nikita Mirzani yang mungkin body shaming kepada Reza, itu juga nggak bagus. Kalau masalah dari make up dari Dokter Reza, tentunya ini perlu pendalaman lagi atau perlu digali lagi apakah memang seperti itu. Walaupun dari pemberitaan di media sosial banyak sekali yang memberitakan bahwa make upnya Dokter Reza ini produknya yang begini, yang begitu, yang begitu, yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Apalagi kan ada pelaporan dari beberapa orang terkait dari korban skincare Dokter Reza. Nah, kalau dari ini posisi dari Nikita Mirzani bisa dibilang ada keberuntungan jika dia dikenakan pasal pencemaran nama baik. Nah, dari pasal ini nanti tentunya ada penggalian-penggalian dari skincare-nya Dokter Reza. Apakah yang dikatakan Nikita Mirzani benar kalau skincare-nya seperti itu, ataukah tidak? Tentunya ini akan ditindaklanjuti. Nah, di sini kartunya bagus kalau pencemaran nama baik. Jadi Nikita Mirzani bisa ada angin segar terkait proses hukum yang akan dijalaninya. Ada The Empress, keberuntungan yang akan berpihak kepada Nikita Mirzani. Juga ada 9 koin di mana Nikita Mirzani ini seseorang yang tangguh, yang bekerja keras, yang
berusaha gimana caranya untuk bisa membebaskan dirinya. Ditambah lagi Nikita Mirzani ini juga mendapatkan banyak support dan banyak dukungan. Nah, ini kartunya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, apakah Nikita Mirzani bisa meloloskan diri dari jeratan hukum? Karena di sini posisinya agak lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin. Sembilan tongkat harus diperjuangkan di sini seperti yang gambar ini tadi kan. Ada the trimer. Mimpi itu harus diperjuangkan dengan langkah dan dengan tindakan nyata. Kalau salah langkah yang ada bisa masuk jurang atau bisa masuk penjara. Tapi kalau langkahnya benar dan tepat, bisa pembebasan atau bisa menghadapi atau bisa mendapatkan keringanan hukuman atau terjerat hukuman yang tuntutannya ringan seperti itu. Ada simbol 4 pedang. 4 pedang ini simbol dari golakan-pergolakan yang terjadi dan Nikita Mirzani diharap untuk introspeksi diri di sini. Ya. Kenapa diminta introspeksi diri? Ya tentunya kita juga tahu kalau ngomong Nikita Mirzani ini kadang-kadang nggak mikir lagi, ngomongnya belak-belakan, kemudian body shaming dan lain sebagainya. Nah, kita tahu ya Nikita Mirzani ini orangnya kalau ngomong seperti itu. Tentunya yang di sini diharapkan untuk introspeksi diri agar bisa tidak terulang lagi hal-hal yang demikian ini karena kasihan anak-anaknya. Selanjutnya ada simbol 4 cangkir yang melambangkan sepertinya Nikita Mirzani dalam kasus ini tidak bisa bebas, tapi mungkin akan diperingan hukumannya. Seperti yang prediksi saya yang pertama dulu, bahwa Nikita Mirzani tidak akan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, bisa jadi 10 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah. Nah, ini makanya di sini perjuangan Nikita Mirzani itu akan menentukan langkah-langkah hukum yang akan dijalaninya. Tergantung dari bukti-bukti yang dimilikinya, juga dari pembelaan pengacara. Kemudian teman-teman kita lihat bagaimana kejiwaan Nikita Mirzani saat ini. Kejiwaan, ada kekhawatiran yang dia rasakan, kekecewaan juga kepanikan yang dia rasakan. Dan ini bisa dimaklumi karena siapapun yang mengalami proses hukum pasti ada pikiran-pikiran tertekan, ada pikiran-pikiran galau, khawatir dan lain sebagainya. Karena harus dibuktikan bahwa dirinya tidak bersalah baru bisa bebas, ya kan? Akan tetapi Nikita Mirzani optimis bisa bebas di sini. Pikirannya seperti itu. Optimis untuk bisa bebas. Akan tetapi di sini ada the moon. Ada sebuah kekhawatiran atau sebuah rahasia yang bisa terkuak di sini. Apakah rahasia ini memberatkan Nikita Mirzani? Ya. Jadi rahasia ini nanti sesuatu bukti yang bisa terungkap ini akan memberatkan Nikita Mirzani di dalam proses hukumnya. Kemudian makanya Nikita Mirzani juga menghadapi kegalauan, kekhawatiran dan lain sebagainya terkait dari proses hukum ini. Walaupun tadinya optimis ya. Jadi seperti ini ya dari beberapa kartu ini. Nikita Mirzani walaupun dalam proses hukum ini masih memiliki banyak pembelaan-pembelaan dari netizen. Banyak netizen yang merasa Nikita Mirzani ini sudah berusaha untuk mengungkapkan dari produk-produk skincare-nya Dr. Reza yang dinilai kurang tepat atau melanggar hukum. Akan tetapi kenapa di penjara? Banyak sekali yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, kemudian kalau kasusnya pemerasan ternyata masih diragukan di sini, kemungkinan juga tidak kuat untuk bisa menjerat Nikita Mirzani. Makanya jaksa penuntut umum pada akhirnya mengalihkan
pasal pemerasan ke pasal pencemaran nama baik. Nah, kalau pasal pencemaran nama baik ini berarti hukuman Nikita Mirzani yang tadinya terancam 20 tahun penjara bisa diringankan. Artinya tidak sampai 20 tahun penjara atau tidak sampai 10 tahun. Nah, kemudian kalau masalah pencemaran nama baik, apakah ini kuat menjerat Nikita Mirzani? Ini masih perlu pembuktian, masih perlu perjuangan. Ternyata tidak semudah itu untuk membebaskan diri dari pasal pencemaran nama baik. Nah, karena Nikita Mirzani ini kadang-kadang keceplosan ngomong, body shaming dan lain sebagainya, dan itu tentunya juga memberatkan Nikita Mirzani. Makanya di sini disarankan Nikita untuk hidup lebih baik kamu mawas diri, introspeksi diri. Masalah-masalah yang terjadi ini memang ada kaitannya dengan perilakumu. Makanya di sini ada simbol orang meditasi untuk introspeksi diri. Ketika ada masalah, lebih baik jangan menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Tapi dilihat dulu apa yang sudah kamu lakukan. Karena pencemaran nama baik ini nanti ada kemungkinan Nikita bisa terjerat. Ini. Dan perasaan Nikita Mirzani saat ini memang ada optimis bisa bebas karena Nikita Mirzani merasa memiliki bukti-bukti yang kuat. Tapi di lain pihak ternyata Dr. Reza juga memiliki bukti-bukti yang kuat juga. Makanya di sini ketika ada sebuah bukti yang terungkap, akan ada situasi yang kurang bagus untuk Nikita Mirzani. Nah, optimis boleh, tapi ya harus introspeksi diri terhadap ucapannya, perilakunya, dan lain sebagainya. Dan dalam kasus pencemaran nama baik nanti ada kemungkinan Nikita Mirzani terjerat hukum di sini. Makanya dia juga galau. Kalau dulu kenapa pasalnya pasal pemerasan, ternyata pasal itu masih belum kuat untuk bisa menjerat Nikita Mirzani. Makanya ada peralihan dari pasal pemerasan ke pasal jeratan hukum pencemaran nama baik.